Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya, di mana saja Anda berada, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berbahagia juga ya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda selalu bersemangat, ya, tholabul ilmi, sharing berbagai hal tentang pengetahuan, ya, tentang ilmu, terutama ilmu genetika. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang genetika populasi, ya. Nah, genetika populasi ini adalah bidang biologi, ya, yang mempelajari komposisi genetiknya, kemudian perubahan dalam komposisi genetik yang dihasilkan dari berbagai pengaruh, ya, diantaranya seleksi yang dilakukan oleh alam, ya. Alam itu juga melakukan seleksi, ya. Dia siapa yang survive, dia akan terus berkembang. Nah, genetika populasi ini mengejar tujuan, ada tujuannya. Mereka dengan mengembangkan model matematis, ya. Jadi para ilmuwan itu mengembangkan model matematis yang abstrak tentang dinamika frekuensi gen, ya. Mencoba untuk mengambil kesimpulan dari model-model yang sudah diciptakan tentang pola-pola kemungkinan variasi yang terjadi pada genetik, ya, dalam populasi yang sebenarnya, dan menguji kesimpulan terhadap data empiris, data yang ada di lapangan, ya. Genetika populasi ini terikat erat dengan studi tentang evolusi, ya, perubahan yang lambat dan seleksi alam, ya, dan sering dianggap sebagai landasan teori Darwinisme modern, ya. Ini karena seleksi alam merupakan salah satu faktor yang paling penting, ya, yang dapat mempengaruhi komposisi genetik suatu populasi, ya. Jadi inilah kondisi di mana alam terus berkembang, menseleksi, maka hanya ternak atau hewan yang punya kemampuan bertahan, dia terus hidup untuk melanjutkan, ya, keturunannya. Nah, seleksi alam terjadi ketika beberapa varian dalam populasi ya, mereproduksi varian lainnya sebagai akibat karena lebih disesuaikan dengan lingkungan atau yang lebih cocok. Nah, menganggap perbedaan kebugaran, kemampuan, ya, vitalitas, setidaknya sebagian karena perbedaan genetik. Ini akan menyebabkan make up genetik populasi yang akan diubah dari waktu ke waktu. Dengan mempelajari model formal ini, perubahan frekuensi gen, misalnya genetika populasi, oleh karena kita berharap, ya, untuk menjelaskan proses yang terjadi pada evolusi dan untuk memungkinkan konsekuensi dari hipotesis evolusi yang berbeda yang dapat dieksplorasi dalam cara yang lebih tepat dan bisa kita lihat, kita amati secara kuantitatif, ya. Jadi selama ini kita melihat teori Darwin kan seperti itu, ya, yang tidak perubahannya hanya melihat yang tidak dalam bentuk kualitatif. Kita menginginkan ini bukan berarti 100% teori Darwin kita terima. Ini adalah teori yang dikembangkan dari hal-hal yang bisa diterima, bisa kita buat menjadi sesuatu yang diilmiahkan, nanti dikembangkan dari teori Darwin ini. Ada beberapa hal yang kita tolak atau oleh para ilmuwan itu ditolak teori Darwin ini, ya. Tetapi beliau sudah meletakkan beberapa yang bisa diklarifikasi pada saat ini, bahwa teori itu yang namanya ilmu pengetahuan itu akan berkembang terus sampai pada kondisi sekarang ini, ya, terus berkembang.
Nah, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi di bidang biologi molekuler ya, maka aspek-aspek ilmu genetika juga mengalami perkembangan yang sangat pesat terus ya, terutama rekayasa genetik ya. Nah, aspek yang dimaksud masuk ke dalam ranah ilmu genetika yaitu classical genetik, ada molecular genetik dan population genetik. Kuantitatif genetik yang membahas secara mendalam berbagai macam sifat kuantitatif, seperti contohnya misalnya tinggi badan kita itu kan kuantitatif, berapa senti ya, kemudian bobot badan kita atau berat badan kita. Kalau pada ternak biasanya penelitian itu biasanya sering dilakukan ya, pertambahan bobot ternak ya, akibat pengaruh misalnya pakan yang kita berikan atau ransum yang diberikan. Kemudian juga diukur juga sifat kuantitatif misalnya IQ ya, IQ manusia ya. Kemudian juga diukur juga beberapa parameter seperti kepekaan terhadap penyakit ya. Nah, ini juga banyak dilakukan, bahkan ya sekarang ini sudah kita berlomba-lomba untuk menciptakan atau membuat varietas yang tahan terhadap penyakit ini, termasuk berbagai hewan atau ternak yang kita silang-silangkan sampai menjadi ternak yang mempunyai produktivitas yang tinggi dan sebagainya ya, masuk ke dalam hal ini masuk ke dalam ilmu population genetik ya. Nah, ilmu population genetik ini pula mendukung teori evolusi yang dikemukakan Charles Darwin ya 150 tahun yang lalu. Ilmu itu menggunakan berbagai macam pendekatan statistik ya, untuk membuktikan, menjelaskan dan atau juga mendeteksi adanya perubahan organisme dalam lingkungan oleh sebab adanya dorongan evolusi atau evolutionary force ya. Itu yang kita akan bahas supaya kita punya kemampuan mengetahui dan mengembangkan ilmu ini untuk menjadi yang berguna bagi kita semua manusia ya. Dari sinilah lahir istilah Neo-Darwinism ya. Dalam Neo-Darwinism ini evolusi dideskripsikan sebagai perubahan frekuensi alel yang ada dalam populasi di tempat dan waktu tertentu oleh sebab adanya evolutionary force ya. Evolutionary force yang dimaksud ini seperti apa? Bisa terdiri dari terjadi mutation ya, mutasi sebagai the building block of evolution ya. Dia ini cenderung meningkatkan variasi genetik ya, atau frekuensi alel yang menjadi subjek seleksi alam ya. Jadi yang menjadi subjek seleksi alamnya itu adalah frekuensi alelnya. Yang kedua, natural selection ya, terdiri dari directional selection, stabilizing selection dan disruptive selection ya. Kemudian yang ketiga, random genetic drift yang cenderung menekan variasi genetis ya. Yang keempat itu non random mating yang meningkatkan homozigositas fenotip tanpa mempengaruhi frekuensi alelnya. Nah, yang kelima, migration yang mendorong kesamaan frekuensi alel antara populasi yang berbeda. Itu beberapa hal yang mungkin bisa terjadi di alam ini ya. Nah, untuk mempelajari pola pewarisan sifat misalnya pada tingkat populasi terpilih, perlu juga dipahami pengertian populasi di dalam arti genetika atau lazim disebut juga populasi Mendelian. Nah, ini sebelumnya sudah kita banyak bahas ya. Nah, populasi Mendelian ialah sekelompok individu suatu spesies yang bereproduksi secara seksual, hidup di tempat tertentu pada saat yang sama, dan di antara mereka terjadi perkawinan atau interbreeding ya, sehingga masing-masing akan memberikan kontribusi genetik ke dalam lungkang gen atau gene pool ya.
yaitu sekumpulan informasi genetik yang dibawa oleh semua individu di dalam populasi tersebut. Nah, deskripsi susunan genetik sendiri adalah suatu populasi Mendelian dapat diperoleh apabila kita ya mengetahui apa sih macam-macam genotip yang ada dan juga banyaknya masing-masing genotip tersebut itu ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan ya susunan genetik tersebut ya. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya ya di dalam populasi tertentu ya terdapat 3 macam genotipe, misalnya A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Maka proporsi atau persentase genotip A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil akan menggambarkan susunan genetik populasi yang terdapat di mana mereka berada. Nah, adapun nilai proporsi atau persentase genotip disebut ya atau tersebut dikenal dengan istilah frekuensi genotipe. Jadi, frekuensi genotipe dapat dikatakan sebagai proporsi atau persentase genotip tertentu di dalam suatu populasi ya. Atau bisa kita katakan dalam perkataan lain misalnya dapat juga didefinisikan bahwa frekuensi genotipe adalah proporsi atau persentase individu di dalam suatu populasi yang tergolong ke dalam genotipe tertentu. Nah, pada contoh ini ya, banyaknya genotipe misalnya A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil masing-masing misalnya 30, 50, dan 20 individu misalnya. Maka frekuensi genotipe A besar itu sama dengan 0,30 atau 30%. A besar A kecil itu sama dengan 0,50 atau dikenal dengan atau 50% ya. Sedangkan A kecil itu sama dengan 0,20 atau 20% ya. Demikian ya gambarannya. Nah, sekarang ke frekuensi alelnya. Di samping dengan melihat macam dan jumlah genotipenya, susunan genetik suatu populasi dapat juga dideskripsikan atas dasar beberapa atau keberadaan gennya. Nah, hal ini karena ya populasi dalam arti genetika seperti yang telah dikatakan di atas bukan hanya sekedar kumpulan individu, melainkan kumpulan individu yang dapat melangsungkan perkawinan ya, bukan hanya sekedar kumpulan individu, tetapi individu yang dapat melangsungkan perkawinan sehingga terjadi transmisi gen dari generasi ke generasi terus berlanjut ya. Nah, dalam proses transmisi ini genotipe tetua orang tuanya atau parentalnya akan dibongkar dan dirakit kembali menjadi genotipe keturunannya melalui segregasi dan rekombinasi gen-gen yang dibawa oleh tiap gamet ya, yang terbentuk nantinya. Sementara gen-gen itu sendiri akan mengalami kesinambungan atau kontinuitas ya. Dengan demikian, deskripsi susunan genetik populasi kalau dilihat dari gen-gen yang terdapat di dalamnya ya, sebenarnya justru lebih bermakna bila dibandingkan dengan tinjauan dari genotipnya. Nah, susunan genetik atau populasi ditinjau dari gen-gen yang ada dinyatakan sebagai frekuensi gen atau disebut juga frekuensi alel ya, yaitu proporsi atau persentase alel tertentu pada suatu lokus ya. Jadi misalnya kita gunakan ayam yang sebetulnya ayam pada saat ini adalah hasil seleksi sudah dilakukan yang amat panjang, sampailah seperti yang kita lihat saksikan bersama, kita sering mengkonsumsi ayam broiler misalnya ya. Itu adalah sudah hasil seleksi, sudah didapatkan mulai dari grandparent stock sampai ke
final stock yang ada di pasaran dan kita pelihara atau peternak pelihara ya, dengan produksinya yang amat luar biasa. Dalam waktu kurang lebih 35 hari bisa dia mencapai bobot di atas 1 kilo. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, pola pewarisan suatu sifat tidak selalu dapat dipelajari melalui percobaan persilangan buatan ya, pada tanaman keras ataupun hewan dengan daur ulang yang panjang, misalnya gajah ya. Itu cukup panjang ya. Umur gajah itu bisa hampir sama dengan manusia. Nah, misalnya suatu persilangan baru akan memberikan hasil yang dapat dianalisis setelah kurun waktu yang sangat lama ya. Misalnya ternak itu butuh paling enggak itu beranak itu ya 1 tahun. Nanti diulang disilang-silangkan, itu cukup waktunya cukup lama ya. Jadi itu cukup sulit ya kalau untuk ternak-ternak yang mempunyai umur yang panjang ya. Jadi akan terus, tetapi ini harus optimis kita, terutama ternak ya, untuk mencukupi kebutuhan manusia ya, termasuk kalau gambarannya kalau tadi dijelaskan tentang ayam broiler, ayam layer pun, ayam petelur ya. Kalau ayam broiler itu ayam pedaging, layer itu ayam petelur. Nah, yang luar biasa sekarang ya, hampir bisa membantu ya untuk kebutuhan protein manusia ya, untuk kita semua, hampir seluruh dunia, dan bahkan menjadi andalan ya sebagai sumber daging ya. Demikian pula untuk mempelajari pola pewarisan sifat tertentu pada manusia, jelas tidak mungkin ya dilakukan percobaan persilang-silangan. Ada etikanya ya, etika biologi atau etika bioteknologi ya. Tidak bisa kita seperti menyilang-nyilangkan tanaman atau hewan. Nah, pola pewarisan sifat pada organisme semacam itu ya harus dianalisis menggunakan data hasil pengamatan yang langsung pada populasi yang ada. Jadi kita bisa melihat data yang sudah ada, tidak bisa kita merekayasa seperti kita melakukan pada ternak atau tumbuhan ataupun pada tanaman ya. Nah, seluk-beluk pewarisan sifat pada tingkat populasi dipelajari pada cabang genetika yang disebut genetika populasi ini ya. Genetika populasi mempunyai cakupan yang sangat luas karena melibatkan populasi suatu biotik dan abiotik ya. Nah, dalam pembahasan masalah genetika populasi, ekosistem terutama menjadi tinjauan penting yang akan menghubungkan terjadinya kenapa sih ada perubahan ya pada suatu populasi, diakibatkan oleh apa, adanya apa ya. Tentunya ternyata makhluk hidup itu mempunyai adaptasi, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan bisa terjadi mutasi dalam kerangka konsep evolusi ya. Dia merubah, mengkondisikan ya dengan kondisi keadaan alam yang ada di sekitarnya sampai dia establish tetap ya. Perubahan evolusi itu pelan-pelan sampai pada posisi yang mantap dia ya. Fenotipiknya mantap, dia tidak berubah lagi ya. Tapi ya suatu saat bisa saja berubah kalau misalnya kondisi lingkungannya yang menuntut ya terjadinya adaptasi lagi sampai terjadinya mutasi kembali ya. Nah, sumber terakhir dari semua variabilitas adalah mutasi sebagai tambahan variabilitas yang ditemukan pada tapak alami. Manusia dapat menghilangkan dan menciptakan baik variabilitas baru maupun membentuk bersama genotip untuk menciptakan kombinasi genetik baru yang bermanfaat. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan, misalnya ya diciptakanlah ayam petelur tadi yang mempunyai produksi telur sangat tinggi dan terus menerus, setiap hari dia berproduksi telur. Nah,
Kalau dibandingkan ayam layer dengan ayam kampung itu sangat jauh ya. Ayam kampung itu paling bertelur ya sekitar 9-10, paling banter 15. Tetapi kalau ayam layer sudah sedemikian rupa, sudah disiapkan, sudah dilakukan pemuliaan ya, terus seleksi, maka didapatkan produksi telur yang sangat tinggi ya. Oke, itulah luar biasanya kita tidak lepas ya, kita harus punya kemampuan, kita pelajari ya, walaupun yang sederhana kita punya ternak ayam di rumah ya, minimal kita kalau misalnya mengawinkan mencari bibit yang sama-sama unggul ya dari segi produktivitasnya, kemudian bentuknya yang bagus ya, fenotipiknya, gambaran dari eksternalnya, misalnya minimal kita tahu bahwa nanti kalau kita kawinkan kita akan mendapatkan anakan yang baik. Nah, di dalam terminologi yang paling sederhana, variabilitas di dalam tapak alami disebabkan oleh 4 faktor utama. 2 faktor akan menyebabkan terjadinya peningkatan variasi dan 2 yang menurunkan. Nah, kekuatan secara alami aktif untuk meningkatkan variasi adalah mutasi dan gain flow ya. Sedangkan yang menurunkan adalah seleksi alami yang dan genetic drift ya. Kekuatan yang bekerja digambarkan secara sistematik ya. Nah, sekarang kita pelajari tentang mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi merupakan sumber variasi yang terakhir. Suatu mutasi adalah suatu perubahan yang turun-menurun di dalam konstitusi genetik makhluk hidup dari ataupun dari organisme yang umumnya di tingkat gen ya. Ini mutasi ya. Nah, mutasi terjadi kurang lebih secara acak dia atau secara random. Kebanyakan mutasi adalah mengganggu dan banyak yang hilang dari populasi tersebut ya. Jadi itu mutasi. Nah, melewati waktu, kemudian kekuatan evolusi sudah membuat banyak sekali populasi baik yang menyesuaikan diri dengan kondisi atau beradaptasi dengan lingkungannya, dengan gen-gen yang kompleks, populasi yang lebih sesuai untuk pertumbuhan dan reproduksinya pada yang terjadi pada makhluk hidup tersebut ya. Nah, gen flow atau migrasi gen apa sih? Nah, tindakan lain dalam suatu populasi yang meningkatkan variasi disebut gen flow ya. Migrasi alleles ya dari suatu populasi atau spesies lain di mana mereka mungkin hadir atau pada suatu frekuensi yang berbeda. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang seleksi. Seleksi bisa terjadi secara alami. Kalau seleksi alami adalah suatu kekuatan yang kuat, pada umumnya mengurangi variabilitas yang ada. Nah, seleksi alami menyokong fitness. Nah, kombinasi gen membuat lebih cocok untuk tumbuh dan bereproduksi pada lingkungan yang ditentukan ya. Nah, seleksi alami memelihara dan mengakibatkan suatu peningkatan di banyak genotip yang paling cocok untuk suatu lingkungan yang spesifik atau lingkungan tertentu atau lingkungan di daerah tertentu ya. Lingkungan kan berbeda-beda di suatu tempat itu ya, misalnya di daerah ketinggian itu ada terpelihara atau sudah terseleksi sedemikian rupa tanaman-tanaman tertentu yang memang cocok dengan daerah tersebut ya. Jadi bahkan tanaman yang berbuah kalau terlalu tinggi dia malah nggak berbuah, sudah terseleksi dia. Misalnya kelapa di daerah yang sangat tinggi dia sudah tidak berbuah lagi, ataupun tanaman yang lain ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, dan kadang-kadang kita memang berusaha membuat atau menciptakan atau istilahnya menyilang-nyilangkan supaya didapatkan varietas yang cocok. Contoh yang paling gampang ya, kita ini di
Indonesia kan banyak orang makan tahu, katanya makanan raya. Tetapi ya, ini yang jadi kendala bahwa kedelainya itu kalau ditanam di Indonesia itu kurang cocok, karena kedelai yang bagus itu membutuhkan lama penyinaran yang lebih panjang, dan itu terjadi pada daerah temperate yang mempunyai 4 musim, di mana mataharinya bisa mencapai 16 jam dan seterusnya, 20 jam ya, bahkan lebih lama. Nah, ini kaitannya dengan puasa lebih agak-agak berat ya. Tetapi kalau untuk tanaman tertentu seperti gandum, kemudian kedelai itu. Nah, di Indonesia sebetulnya para ahli sudah berusaha berupaya merakit ya tanaman kedelai yang mungkin membutuhkan lama penyinaran yang tidak terlalu panjang, tetapi memang produktivitasnya tidak seperti yang di daerah asalnya atau di daerah temperate yang mempunyai 4 musim tersebut. Nah, walaupun seperti umumnya proses yang mengurangi variabilitas, seleksi alami dapat benar-benar memelihara atau meningkatkan variasi jika seleksi menyokong heterozygositas ya. Nah, apakah seleksi alami bekerja untuk menyokong heterozygotes atau heterozygot ya, memelihara variabilitas, atau homozigot ya, mengurangi variabilitasnya? Nah, sekarang ini suatu topik patut yang perlu dipertimbangkan, walaupun kebanyakan ahli genetika berpikir bahwa seleksi itu bekerja mengurangi variasi dengan kebaikan alleles ya, yang terbaik dalam suatu kondisi homozigous ya. Sering sukar untuk menilai efek seleksi sebab sangat banyak faktor yang terlibat. Misalnya masing-masing karakteristik baik mempunyai nilai seleksi sendiri dan adaptasi yang diciptakan oleh suatu faktor positif lain, atau dengan mengurangi pengaruh yang lain. Jadi secara umum ya, seleksi alami dianggap sebagai suatu kekuatan kuat ya untuk mengurangi variabilitasnya di dalam suatu populasi dalam arah yang ditentukan. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang genetic drift ya. Genetic drift itu apa? Genetic drift adalah suatu mekanisme kompleks ya yang beroperasi melalui fluktuasi kesempatan maupun fluktuasi yang disebabkan oleh tekanan seleksi dalam frekuensi alel di dalam suatu populasi. Nah, ini sangat penting ya, suatu peristiwa sampling di mana frekuensi gen populasi keturunan kebetulan menyimpang dari yang ditemukan pada suatu populasi tetuanya atau parentalnya. Nah, dengan demikian populasi hampir selalu kecil dan mempunyai suatu kecenderungan dia ke arah maksud yang mendalam atau hilangnya suatu alel yang mempengaruhi suatu karakteristik tertentu. Nah, seperti genetic drift cenderung mengurangi variasi dengan perbaikan atau kehilangan alelsnya. Nah, genetic drift adalah bukanlah arah dan cenderung menciptakan kekacauan gen atau aleles ya diperbaiki atau hilang dengan cepat pada suatu kesempatan ya. Jadi itu yang tentang genetic drift ya. Nah, genetika populasi merupakan salah suatu cabang ya yang memang terus dikembangkan karena memang dengan berbagai alasan ya, cabang dari ilmu biologi populasi yang mempelajari tentang faktor-faktor yang apa sih yang menentukan komposisi genetik suatu populasi dan bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam proses evolusi yang ada di alam ini. Nah, genetika populasi juga meliputi studi terhadap berbagai faktor yang membentuk struktur genetik suatu populasi
yang menyebabkan perubahan-perubahan evolusioner suatu spesies sepanjang waktu terus berjalan ya, selama masih ada kehidupan ini. Nah, terdapat beberapa faktor yang sangat berperan dalam kejadian evolusi pada suatu populasi. Misalnya ya, terjadinya mutasi, terjadinya rekombinasi, ada seleksi alam, ada tadi genetic drift ya, gen flow, gene flow ya, dan perkawinan yang tidak acak ya. Sementara kita berharap bahwa perkawinan itu acak ya. Nah, faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi keragaman genetik pada suatu populasi. Nah, prinsip utama dalam genetik populasi adalah menduga bahwa dalam kondisi tertentu frekuensi alel dan genotip akan tetap konstan dalam suatu populasi dan keduanya saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, kondisi tertentu yang dimaksud dalam prinsip seperti yang digambarkan oleh prinsip atau hukum Hardy-Weinberg ya, yang meliputi yang pertama itu adalah kawin secara seksual dan acak ya. Kemudian tidak ada seleksi alam. Yang ketiga, kejadian mutasi diabaikan. Kemudian yang keempat, tidak ada individu yang masuk atau keluar dari suatu populasi atau tidak terjadi migrasi ya dari populasi tersebut. Nah, yang kelima, ukuran populasi cukup besar. Nah, jika kondisi ini terpenuhi oleh suatu populasi, maka populasi tersebut ya disebut sebagai populasi yang berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg ini, atau dikenal dengan Hardy-Weinberg equilibrium ya, Hardy-Weinberg equilibrium. Nah, penyimpangan dari keseimbangan Hardy-Weinberg ini merupakan dasar untuk mendeteksi terjadinya inbreeding, misalnya ada fragmentasi populasi, adanya migrasi, dan juga mungkin seleksi. Nah, yang keenam ya, yang menjadi faktor ini atau hukum Hardy-Weinberg ini adalah meiosis normal ya, peluang yang menjadi faktor operatif ada pada gametogenesis ya. Jadi pada populasi yang besar ya, frekuensi gen akan terjadi keseimbangan dari generasi ke generasi. Konsep keseimbangan ini disebut sebagai hukum keseimbangan Hardy-Weinberg ya. Dinyatakan bahwa bila tidak ada faktor-faktor yang berpengaruh pada suatu populasi dan populasi tersebut mengalami random mating ya secara terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya, maka frekuensi gen dan genotipnya tidak mengalami perubahan ya. Setelah satu kali random mating, kemudian populasi tersebut harus large random mating population, yaitu suatu populasi yang anggota individunya besar sekali dan perkawinannya terjadi secara acak dan tidak ada generasi yang tumpang tindih. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita ya. Kita berharap tetap semangat. Salam sehat, fastabiqul khairat ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.